Record. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Ku di dalam tanganmu, setiap pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau tunggu, Kau Bapakku, sahabatku, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu, setiap hari ku terbangun, sampai ku terbangun, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan setiap langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku,
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat bernafasku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Engkau sangat baik, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit dari
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Oh, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Kau ada di sini Tuhan, mengajari kami, melindungi kami Tuhan. Oh, biarlah firman-Mu kembali memurnikan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. 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 Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing? Coba tes radionya. Oke. Baik, puji Tuhan. Ada yang di radio? Nggak ada kayaknya. Baik, puji Tuhan ya. Shalom Pak Dedi. Shalom Kak, salam semua. Tahu nanti aku cari lagi supaya nggak tahu rusaknya di mana itu. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita mulai ya. Oke, kita lanjutkan ya. Suaranya gimana? Bersih nggak suaranya? Ada suara angin? Bersih ya. Cuman di radio kok. Berarti kayaknya settingan di radionya. Oke. Kita mulai dari harusnya di bawah sini ya. Hanya dengan cara inilah dia dapat menyediakan bagi manusia jalan praktis yang mereka butuhkan sebagai makhluk ciptaan. Manusia menerima keselamatan penuh dari Tuhan karena Tuhan yang berinkarnasi, bukan langsung menerimanya melalui doa-doa yang mereka naikkan ke sorga.
Oke. Perhatikan saudara ya, bahwa sekarang ini saudara, proses kita harus bisa membedakan saudara pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pertama kali dengan yang dilakukan Tuhan sekarang ini. Nah, jadi kata-kata ini saudara membawa kita itu ke zaman yang baru saudara ya. Kalau saudara jeli memperhatikan kata-katanya, kalimatnya saudara ya. Lihat sekali lagi saya baca ya. Manusia menerima keselamatan penuh ya, keselamatan penuh ya, dari Tuhan karena Tuhan yang berinkarnasi ya. Bukan langsung menerimanya melalui doa-doa yang mereka naikkan ke sorga. Jadi melalui Tuhan yang berinkarnasi inilah saudara. Jadi dengan adanya sama kan seperti ketika Tuhan Yesus itu naik ke atas kayu salib, kan dia bawa atau dia turunkan manusia itu dari kayu salib. Karena jadi dari naik di atas kayu salib lalu dia bangkit itu kan. Jadi sebetulnya disitulah jadi sebetulnya diwakili oleh Tuhan Yesus itu. Nah, jadi gambarannya itu juga seperti yang di samping kanannya Tuhan Yesus itu saudara. Ada hari ini juga kan dosa tertinggi itu kalau kita buat secara ukuran itu adalah yang digantung di kayu salib gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus kan memang dia tidak pantas untuk itu gitu. Karena kan dia lahir dari Allah juga. Nah, namun dengan itulah dia menurunkan manusia itu. Pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kan dia bilang ke yang di samping kanannya itu kan. Nah, setelah itu saudara, barulah proses penyelamatannya. Jadi justru itulah dimulai dari situlah gitu. Baru ketika masuk ke zaman Tuhan yang berinkarnasi yang kedua kali gitu. Jadi selalu ingat ya, Tuhan datang kedua kali itu dia itu datang sebagai anak manusia sekali lagi. Jadi harus seperti itu prinsipnya. Makanya justru dia itu kali ini dia tidak mengulangi lagi pekerjaan yang dulu. Mujizat, hal-hal supranatural, karunia-karunia roh. Harus bisa membedakan di situ ya. Itu poin penting. Ya, poin penting bagaimana kan dikatakan di atas. Dia memberikan manusia sebelumnya itu ya. Perhatikan. Jadi dia dapat hanya dengan cara inilah dia dapat menyediakan bagi manusia jalan praktis. Jalan praktis itu kan jalan yang bisa dipraktekkan gitu, nyata. Bukan dengan ini saudara dia itu nyata gitu. Lewat kehidupan yang kita jalani. Jadi dengan kita menerima dia, sebetulnya yang kita terima itu firman-Nya. Jadi sekarang ini dia berfirman semua. Oke. Nah, kalau dulu kan ketika dia menciptakan atau merenovasi bumi dulu itu kan, itu yang ini. Pertama sih dia menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Lalu setelah itu kan bumi itu menjadi hancur gitu kan. Lalu dia berfirman, jadilah ini.
Kan itu kan diucapkan dia kepada kepada bumi ini gitu. Kan kalau kita lihat bumi ini kan berarti mati kan. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan sih tidak ada yang mati, hidup semua gitu. Makanya dia bisa berkata kepada kepada pohon itu gitu ya, dikutupnya pohon itu. Nah, jadi semua yang lain juga begitu bagi di hadapan dia ya. Nah, tapi manusia ini ketika diciptakan itu kan, manusia pertama itu membangun hubungan dengan berbicara secara langsung, gitu ya, dengan manusia pada waktu itu, ya. Nah, jadi setelah kemudian kalau kita perhatikan gitu kan, bagaimana Tuhan itu juga berkomunikasi dengan manusia itu melalui malaikatnya. Setelah itu kan melalui malaikat. Lalu kemudian melalui utusan gitu. Lalu melalui Tuhan Yesus gitu. Dan sekarang saudara, Tuhan Yesus yang ketika dia naik ke surga itu kan kepercayaan manusia tetap juga kan kepada roh. Selama ini kan kita percaya kepada Tuhan itu kan roh ya. Apalagi ketika Tuhan mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, dia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mereka tidak mengerti, saudara. Manusia pada waktu itu tidak mengerti perkataan itu dan tinggallah di situ. Sehingga saudara, jadilah manusia itu meraba-raba dalam menyembah Tuhan itu loh, saudara. Kalau ada orang yang bisa fokus gitu ya. Ada kan orang yang berlatih kan kayak kayak orang-orang yang bertapa itu kan. Dulu kan kita itu mungkin kalau di jemaah sih kurang dipraktekkan ya. Tapi kalau kami dulu para pendoa itu kan itu dilatih gitu untuk memfokuskan pikiran kan gitu kan. Dengan apa? Berbahasa roh gitu. Kan latihan dulu. Kayak latihan di menara doa gitu. Lalu mendapatkan peristiwa-peristiwa supranatural gitu. Lalu kita dulu berpikir kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa supranatural, kita sudah hebat gitu. Nah, tetapi dulu orang-orang yang dipakai Tuhan itu tidak menyadari kalau dia melakukan seperti itu, saudara, ternyata tanpa sadar roh-roh jahat juga bisa menipu di alam roh gitu. Jadilah manusia itu berhubungan dengan roh. Nah, disitulah sebetulnya imajinasinya itu mengambil peran gitu. Nah, jadi sekarang dengan Tuhan itu berinkarnasi gitu. Jadi untuk nonton untuk mengerti inkarnasi ini dengan mudah itu harus berani menerima bahwa jadi prosesnya itu kemarin kami ada nonton film lupa ya, Happy Ghost gitu. Nah jadi namun sih itu kan dia kayak masuk sendiri. Jadi roh yang orang sudah mati itu dia langsung masuk sendiri kepada orang-orang tertentu gitu kan. Nah tapi memang mereka pakai istilah dilahirkan kembali gitu. Jadi kayak dia ada telepon dari alam roh gitu kan. Jadi saya harus ini, jadi ini yang jadi ibu saya ya. Kok ibu saya laki-laki gitu kan. Nah, akhirnya salah gitu kan, telepon lagi gitu, masuk ke ini saudara yang lain gitu. Nah, jadi boleh bayangkan gitu ya. Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi kalau dikatakan Tuhan berinkarnasi itu gitu, tentu saudara firman-Nya itu yang dimasukkan. Gitu ya, harus seperti itu prinsipnya gitu. Kan ketika Tuhan mengatakan
di alam roh gitu. Waktu tentang kelahiran Yesus. Pada hari ini aku melahirkan engkau. Gitu kan? Dikatakan di alam roh. Jadilah seperti itu. Nah, sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Jadi firman-Nya. Jadi kenapa dia harus mengatakan? Kenapa dia katakan bahwa mereka itu satu gitu. Jadi daging ini adalah dagingnya Tuhan, katanya gitu loh. Jadi yang kita perhatikan itu firman-Nya. Mesti fokus di situ. Lalu bagaimana orang itu yang dikatakan tadi Tuhan yang datang kedua kali, ingat ya. Lalu harus kita ingat dalam pikiran kita kalau Tuhan yang datang kedua kali itu adalah anak manusia. Gitu ya. Jadi harus menjejakkan kaki pertama kali dulu gitu. Kalau dulu kan dia di Yerusalem sana kan, di Israel sana. Tapi kedatangan yang kedua dia harus ambil tempat yang paling najis gitu. Untuk kedua kali dia menjejakkan kakinya di bumi ini gitu. Nah, dulu sudah Tuhan Yesus kasih kisi-kisinya. Ya kan? Nah, dia katakan kalau kamu mesti makan aku, tinggal di dalam aku. Nah, cuman kan bayangan kita pada waktu itu, kita selalu membayangkan ada satu roh Tuhan di dalam kita gitu kan. Roh yang ditempatkan di dalam kamu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kan selalu dengan polosnya saudara, orang-orang karismatik itu ketika mereka ingin mendapatkan bahasa roh itu saudara, mereka benar-benar ingin memusatkan perhatian mereka untuk sampai mengalami peristiwa itu gitu. Karena dengan bayangan, dengan harapan, dengan mereka mengalami itu maka mereka akan lebih kudus gitu, lebih baik gitu, lebih suci mungkin gitu. Lalu saudara, makanya terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu. Penyimpangannya adalah mereka berpikir kalau mulut mereka sudah kayak komat kamit gitu ya. Kalau mereka melihat orang lain, oh dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Kita ingat dulu, ayo kita dibimbing gitu. Ayo berani dengan iman. Lalu karena kan sampai diajarin seperti itu dulu saudara. Kalau sekarang sih sudah lebih berkurang ya, gak terlalu ini lagi saudara, gak berani lagi karena sudah mulai muncul logikanya gitu, timbul logika daripada orang percaya itu. Nah, jadi sekarang ini saudara, ya, apa yang difirmankan, apa yang dialami oleh manusia yang menerima inkarnasi Tuhan ini saudara. Jadi itu dagingnya. Jadi kita mesti percaya itu gitu. Dari perkataan-perkataannya itu kita akan melihat nanti saudara. Dari semua firman-Nya ini, disinilah saudara kita itu benar-benar saudara. Barulah kita itu benar-benar sebetulnya berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya dari firman yang kita dengarkan ini saudara.
Inilah sebetulnya Tuhan yang sejati itu. Dari firman-Nya ini, saudara. Dari sinilah kita jadi mengerti bagaimana kita itu diajar oleh Tuhan secara langsung. Diajar oleh Bapa itu secara langsung. Dibimbing oleh Bapa itu. Dengan dimasukkannya firman-Nya ke dalam daging kita. Ingatkan yang pertama itu kan Tuhan Yesus kan, ingat kan? Kan begitu, kan apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu kan langsung jadi kan. Lihat pertemuan dia dengan perempuan Samaria, dengan orang-orang yang ada di zamannya Yesus dulu itu. Coba perhatikan, saudara. Lihat bagaimana Petrus, bagaimana murid-murid Tuhan itu, saudara. Mereka itu bagaimana mereka bisa menulis Alkitab itu, saudara. Menulis perjanjian baru itu. Menulis kitab Injil itu. Bagaimana bisa mereka ingat semua perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Gimana coba? Sampai doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus saja bisa mereka tulis gitu. Padahal Tuhan Yesus berdoa sendiri. Kalaupun mungkin misalnya kita dengarkan orang berdoa, bisakah kita ulangi, kita tuliskan doanya itu secara detail? Nggak bisa kan? Berarti saudara, benar-benar saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu semua menjadi kenyataan gitu. Aku akan mengutus Roh Kudusku, seorang penolong yang lain. Dia akan mengingatkan kepadamu semua yang kukatakan kepadamu gitu. Dan terbukti kan? Nah, jadi sama saudara prosesnya dengan sekarang ini saudara. Jadi ketika Tuhan yang Maha Kuasa ini hidup berdampingan dengan manusia, sebetulnya ini sesuatu yang sangat besar sekali saudara. Tetapi saudara, sama seperti kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Jadi pada waktu itu kan manusia itu biasa kan dengan Yesus itu kan gitu. Cobalah tempatkan diri saudara, kalau saudara dulu ada di zamannya Tuhan Yesus. Kan kepercayaan saudara kan pasti gak seperti sekarang. Maksudnya tidak seperti orang-orang Kristen pada umumnya sekarang. Kita lihat Tuhan Yesus itu manusia biasa. Kita lihat dia makan dan sebagainya gitu. Jadi pastilah kita akan sama. Kualitas kita, bahkan mungkin kita akan menolak Tuhan Yesus juga. Bayangkanlah kalau kita misalnya kita sering datang ke sinagoge gitu, ke bait suci gitu kan. Lalu di bait suci itu, lalu dikatakan, ahli-ahli Taurat itu mengatakan, hati-hati dengan perkataan-perkataan orang yang baru itu, yang mengatakan dirinya adalah Mesias itu. Pasti seperti itu saudara. Kalau benar dia itu dari Tuhan, gak mungkin dia menjungkir balikan seperti ini. Emang dia siapa? Pasti mereka melakukan, mengucapkan kata-kata fitnah saudara. Dan kalau kita hidup di situ, pasti kita juga menjadi salah satu daripada orang yang mengutuki Tuhan itu gitu. Sama seperti sekarang saudara. Kita mungkin akan was-was. Teman-teman saya akan was-was, tidak memberikan kesempatan kepada saya gitu. Karena wah ini sudah lain nih orangnya. Yang diucapkan dia itu gak sama lagi gitu. Dia sudah kena virus Tuhan yang Maha Kuasa ini. Itu loh. Sudah sesat ini. Pasti seperti itu pikirannya. Jadi saudara, ketika Tuhan memilih kita, ini benar-benar satu keajaiban sebetulnya. Gak ada yang layak di antara kita gitu. Semua sama kita yang ada di sini semua. Jangan pernah merasa diri kita ini layak.
Jadi kalaupun kita ada di sini dan kita menerima anugerah ini, bisa mengalami apa yang dikatakan Tuhan ini, saudara ya, bukan berarti kita ini lebih baik daripada orang-orang yang lain itu, gitu. Bukan. Kan lebih baik. Kalau kita merasa diri kita lebih baik, maka kita akan diajar lagi, saudara. Pasti itu, saudara. Makanya, saudara, kita itu selalu begini. Jadi godaannya sering di situ, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mendapatkan anugerah ini, sudah sepantasnya, saudara. Seperti saya katakan hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu itu. Sudah sepantasnya kita itu membayar harganya gitu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, saudara. Hah? Oke. Sudah ya, sudah hilang anginnya ya. Eh, Ingat ya semua perkataan-perkataannya itu ya, yang apa yang saya katakan gitu. Perhatikan baik-baik dan eh, saudara harus masukkan itu ke dalam daging saudara gitu. Artinya begini, ke dalam pikiran saudara. Terima ya setiap perkataan-perkataan yang keluar. Karena ingat saudara ya. Jadi eh, kita pun kan, kita itu harus mempercayai untuk dia, misalnya eh, untuk persekutuan kita ini, untuk Tuhan itu terus melanjutkan pekerjaannya di sini. Tetap dia pilih, saudara. Dia pilih satu orang dulu supaya fokus gitu. Seperti saya katakan, saudara, kita sama-sama di sini. Kita pun tidak tahu kalau sampai seperti ini kita dibawa. Ya kan? Ingat 15 tahun yang lalu, saudara. Sampai dengan sekarang ini, saudara. Siapapun kita yang ada di sini, saudara. Jadi, kita mesti fokus kepada melihat pekerjaan Tuhan itu gitu. Eh, Siapapun kita yang ada di sini gitu. Jadi kita mendengarkan persekutuan ini. Kalau misalnya ada orang-orang sekitar kita, misalnya suami, istri gitu, dan semua yang ada di sini. Jadi dia fokus satu demi satu gitu. Tetapi kita mesti ingat ada orang yang pertama dipilihnya itu gitu. Jadi sistem kerjanya seperti itu gitu. Dijadikan dia itu menjadi orang yang pertama kali. Makanya dikatakan dia anak sulung. Jadi kita bisa mempraktekkan itu di sini gitu. Jadi dalam hal ini, saudara, entah siapapun ini anak sulung yang berbicara kepada saudara, entah siapapun. Jadi dia itu uh, gimana ya? Dia itu pertama-tama insaf gitu. Sama seperti Petrus kan. Kan Tuhan bilang kepada yang lain dia nggak ucapkan gitu. Tapi kepada Petrus diucapkan, kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara. Nah, jadi saudara, kita kan tidak tahu bagaimana awal mulanya, gimana kita bisa sampai kepada persekutuan kita ini. Persekutuan kita ini boleh dibilang itu uh, ajaib. Ajaib, saudara. Kita bisa ada di sini, kita bisa sampai sejauh ini terus mengikuti bagaimana dia membimbing kita. Kita kan sudah pernah ada dalam satu persekutuan yang besar gitu kan, di gereja kita yang lama.
Dan kita boleh melihat keadaan mereka tetap seperti itu saja. Mereka terus misalnya mengulang-ulang akan terjadi, Pentakosta ketiga lah, apalah. Semua akan sama. Jadi semua yang masih terus mengatakan Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sama. Jadi ketika kita mulai berani, mulai kita itu bisa menerima berita ini. Kalau Tuhan sudah datang, itu ajaib sekali. Ya. Kalau kita ingat diri kita, benar-benar kita itu kok bisa ya. Jadi ibaratnya ini saudara, kita seperti hidup di zamannya Tuhan Yesus, tapi kita itu adalah murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus, yang berkata kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, apa kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Lalu murid-muridnya itu berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kami tahu Engkau adalah Mesias. Disitulah saudara Tuhan Yesus itu benar-benar dia berkata, terima kasih Bapa. Engkau sembunyikan itu bagi orang berhikmat, tetapi engkau nyatakan itu kepada orang kecil. Inilah kita saudara, yang secara diam-diam saudara, mulai menerima firman itu. Dan tahukah saudara, langsung saudara kalau dalam pikiran saya itu begini saudara, itu sudah terbentuk. Kalau kita menerima firman, berarti mau gimana pun, firman itu pasti bertumbuh. Itu pasti terjadi. Makanya saudara setiap kali kita bilang Tuhan itu selalu baru, lihatlah. Kita mengalami dalam pikiran kita ini segar senantiasa. Betul nggak? Apa namanya? Pasti saya yakin saudara, hati saudara akan berkata, benar, kami ini hari-hari ini, kenapa kok rasanya semangat untuk hidup itu kuat ya? Um, karena mau bilang gimana ya? Gitu. Kita nggak bisa pungkiri kalau uh, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Berbeda sekali dengan dulu. Rasanya surga itu dekat sekali gitu. Iya. Ya walaupun kita itu hidup sederhana. Gitu. Uh, kita itu bisa menikmati dan melewatinya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu hebat ya. Nyata dia. Gitu. Bagaimana lah saudara kalau kita perhatikan gitu. Saya kemarin kan di ini sama si Pak, udah lama saya ini Pak, dia datang. Sudah lama mau bilang gitu katanya. Rumah saya sudah hancur Pak. Ya kalau mau saya panggil tukang gimana gitu. Saya udah nggak tahu tinggal di mana sudah bocor semua katanya. Jadi um, bagaimana kan itu katanya tripleknya gitu kan kita sudah pernah ke sana. Orang-orang saya bilang itu harus dibongkar semua dari mana saya punya uang Pak. Sekarang dia bilang dia kayak gitu. Itu saya lihat pakunya itu pun sudah apa namanya tidak nyantol lagi di di perutinya gitu kan. Dia sudah sempat tanya-tanya. Belum lagi kemarin dia motornya gym lagi katanya kayak gitu ya. Bayangkan dia sendirian jalan hidup ini. Gitu kan. Kalau bisa bertahan sampai dengan hari ini. Kan saudara tahu sendiri gimana apa namanya kalau kayak gimana gitu kan. Dari dulu saja kan saudara tahu kayak
cuek sekali gitu hidupnya. Kan boleh dibilang pasaran juga gitu. Dia tinggal juga ya di tempat yang boleh dibilang ya pasaran juga. Jadi saudara ketika bilang seperti itu saudara, ketika ini nantilah Pak kalau sudah saya lagi kayak saya sudah mau selesai kontrak saya ini diminta tolong saya malah perbaiki. Saudara, tahu nggak saudara? Hati saya bisa bayangkan gimana kalau saya nanti di sana terus dia sendirian bantu saya apa yang dikatakan orang-orang situ. Dalam bayangan saya sudah begini. Saya katakan aja istri saya. Mungkin ya gimana lah supaya ini gitu. Saya bayangkan kayak kakak saudara yang saya kan ajaib lah saudara misalnya. Saudara kan semua ibu-ibu ya kan. Jadi untuk kita benar-benar bisa mengalami Tuhan itu gimana lah saudara? Kan harus dengan iman saudara. Ketika saya misalnya dulu perbaiki pintunya Pak Yeye sampai bikin kanopinya gitu kan orang-orang itu kan iya kan pasti kan mungkin Pak Yeye kan ditanya mereka juga siapa itu kalau dia Pak Yeye bilang itu pendetaku katanya gitu kan. Tapi saudara untuk semua itu saudara saya itu selalu perhatikan. Saya kan gak peduli kan apa kata orang pasti kan pikiran orang ini kan bisa liar saudara bisa negatif saudara. Iya. Apalagi kalau misalnya di lingkungan kita di sini mungkin masih inilah. Tapi kalau di sana saudara, eh pasti apa ya? Pikiran-pikiran negatif orang itu pasti akan muncul, gitu, saudara. Tapi saudara, kalau kita bisa, bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang nyata itu? Coba lah bayangkan, saudara. Kan kalau misalnya seperti itu kan, gampang saja bagi saya, saudara. Sudahlah, gitu kan. Oh, saya kan sudah pendeta. Saya nggak usah lagi mengerjakan yang kayak gitu. Bagian pendeta itu kan udah membicarakan firman Tuhan. Iya, tapi saudara saya itu gimana? Jadi firman itu saudara ya, firman yang kita dengarkan ini, dia praktis gitu. Ketika kita praktekkan dia, saudara, firman yang kita dengar ini, kita praktekkan. Jadi, saudara bisa bayangkanlah apa yang saya pikirkan gitu. Tentang bagaimana Tuhan itu hidup di dalam saya. Jadi firmannya itu bukan sekedar pengetahuan gitu. Tapi saya terapkan dia. Saya izinkan Tuhan itu ini dalam pikiran saya. Gitu. Jadi tanpa sadar saudara, saya itu karena saya memandang Tuhan. Saudara. Maksudnya begini saudara. Untuk semua saudara bisa mengalami firman ini. Untuk saudara bisa melihat Tuhan menampakkan diri itu saudara. Harus ada seseorang yang benar-benar ini saudara, dikasih dia pekerjaan. Dan tentu tidak semua orang bisa ada di posisi ini. Dan kalau suatu saat saudara juga akan mengalami firman seperti ini, saudara, seperti yang saya renungkan ini, saudara juga akan mengerti nanti begini, kayak gini, yang dimaksud Bapak itu. Apalagi saudara nanti saudara teruskan usia saudara juga bertambah, gitu kan. Kan akan melewati anak-anak kita besar, gitu.
kita akan terus melihat bagaimana firman itu menjadi nyata. Bagaimana firman itu bertumbuh di dalam kita. Saudara sendiri akan saksikan sendiri. Saya yakin saudara-saudara akan mengerti sendiri bagaimana Tuhan yang berinkarnasi itu hidup di dalam saudara. Iya, siapapun kita. Dia nggak mengenal gender. Di surga nggak ada gender. Sekarang mulai jelaskan kepada kita apa arti surga yang sesungguhnya. Di mana Tuhan itu ada. Saudara, kita bisa terus. Saya berulang-ulang mengatakan kepada saudara, saya terus bisa mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya karena kesabaran Tuhan dan ketekunan Tuhan. Bayangkan Tuhan itu kayak seorang, kenapa diambil contoh itu benang yang kusut gitu. Kita ini diibaratkan benang yang kusut. Jangankan benang yang kusut, saudara. Misalnya kalau saudara ikat tali plastik gitu. Kalau sudah gimana gitu. Untuk membukanya itu, karena kan biasa kita buat simpul hidup itu kan. Gampang, salah tarik dia. Kan untuk membukanya itu kan butuh ketelitian. Itu sudah butuh waktu yang lama. Tapi kan ada orang yang nggak sabar kan. Masih banyak tali, potong tangan. Tapi ada jenis orang yang benar-benar dia tekun, teliti. Itu tali plastik. Bagaimana dengan benang yang kusut? Jadi kita manusia itu digambarkan seperti benang kusut itu. Kerusakan kita itu kayak benang kusut gitu. Nggak tahu kita mau mulai dari mana untuk memperbaikinya. Makanya saudara, oh, manusia itu menemukan banyak sekali masalah dalam hidup ini. Dalam hidup mereka terlalu ribet, saudara. Tapi lama-kelamaan, saudara, mereka itu mulai mengerti, saudara, ada Tuhan yang kuasa. Jadi saudara, ketika saya dengarkan ini ya tentang bagaimana tentang perang yang sedang ada di depan kita ini, saudara, saat kita hadapi ini, saudara, bisa ya? Bagaimana para pengamat politik, pengamat perang Timur Tengah itu ya. Jadi kira-kira gimana ya? Oh, terjadi nggak perang ini ya, dunia ketiga ini, perang dunia ketiga, terjadi nggak ya? Jadi mereka bilang kayak gini para pengamat. Jadi eh, kalau melihat emosinya, maka itu pasti bisa terjadi. Tapi ada satu hal yang membuat mereka harus berpikir ribuan kali untuk melepaskan senjata nuklir. Disitulah saudara, saya mulai melihat ini Tuhan. Yang bisa melakukan itu Tuhan. Mau gimana pun emosinya. Karena saudara, semenjak ditemukan saudara, jadi ada banyak sekali senjata-senjata rahasia yang tersembunyi, yang dimiliki oleh masing-masing negara. Jadi sejak ditemukan, apalagi sejak dulu di tahun 60, makanya sempat berhenti perang itu saudara. Karena 67 gitu kan. Kenapa mulai berhenti perang itu? Tetapi walaupun berhenti perang, ternyata diam-diam mereka negara-negara yang
hebat itu yang sudah lebih maju dari negara kita. Mereka itu diam-diam menciptakan senjata. Tapi kenapa itu terbendung? Disinilah kebenaran Tuhan dahulukan. Jadi ketika kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa, kita bukan sekedar menerima manusia biasa itu. Bukan. Jadi intinya di sini saudara bukan masalah, oh itu kita harus hati-hati dengan itu. Bukan. Jadi apa yang kita alami sekarang ini saudara? Sampai saat ini seperti saya katakan tadi seperti itu. Bagaimanalah Tuhan itu sudah membangun satu komunitas ini saudara. Berbeda saudara. Benar-benar kita di sini saudara, kita itu dalam jangka waktu yang panjang. Dulu kan kita itu kan, ingat ya dulu kebersamaan kita di gereja kita yang lama. Betapa indahnya. Ini yang paling kami, itu saudara kami yang terjadi. Tapi cobalah lihat, pencar. Nah kalau mungkin mau disatukan kembali, nggak bisa lagi menemukan kesederhanaan seperti itu. Masing-masing sudah punya, sudah nikah, mungkin ada yang sudah juga S2 gitu kan. Mungkin ada yang sudah jadi pendeta. Ketika mungkin berkumpul itu akan sangat sulit untuk tetap benar-benar rendah hati. Jadi saudara, sekarang ini saudara, kita lihat ya. Tahu ya, ya kalau kita lihat dari ini kita dari 15 tahun sudah banyak yang keluar masuk. Sampai ketika Tuhan mengumpulkan atau kita boleh melihat sekarang bagaimana Tuhan itu benar-benar saudara untuk masing-masing kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin saudara punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Diam-diam saudara akan berkata kepada Tuhan. Saya yakin saudara. Saudara punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang adalah firman yang saya sampaikan. Diam-diam saudara mulai bisa merasakan betapa lembutnya dia, betapa indahnya dia, kasihnya dia. Diam-diam saudara bisa menerima. Saudara mungkin anak-anak saudara ketika mereka menerima saya. Ketika saya tegas sama mereka. Ketika saya ajarin mereka kayak mengajari orang besar. Iya. Ketika saya melatih mereka cara berbicara. Diet itu. Ketika saya harus tegas kepada mereka. Bagi kepada anak saya juga begitu di hadapan mereka. Anak saya menunjukkan bagaimana ya melawannya dia sama saya. Tapi bagaimana juga Tuhan kasih saya ke saya. Artinya begini saudara. Mempraktekkan firman Tuhan itu kita nyata. Kita nggak menutupi keadaan kita. Kita bisa lihat sendiri. Dan secara perlahan Tuhan akan menunjukkan kita kalau saudara jeli memperhatikannya, saudara benar-benar akan mengaminkan kalau memang Tuhan itu yang tadi kita seolah-olah hidup berdampingan dengan Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri.
bahkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Ketika kita mulai saling menerima satu, iya, jika saudara ini artinya kan ada kos di sana, ketika ada setiap kali untuk absen terserah ada kamar di situ untuk kami. Iya, dia sampai buatkan eh, bayangkan itu kasurnya itu saudara itu dari adiknya. Bayangkan bagaimana dia mendatangkan kasur itu ke Batam. Terus bagaimana buat rancangnya itu saudara. Kami sendiri yang buat sama gelang Pak Gubernur. Iya, gimana kokohnya karena itu. Dan kalau saya lihat kadang-kadang kan orang katakannya siapa itu. Eh, kok ada laki-laki masuk ke situ gitu kan. Sementara kan orang tahu di situ kan ini kan sendirian perempuan. Sekarang kalau melihat bagaimana, gimana lah coba caranya? Gimana lah caranya Tuhan itu membuat satu kelompok ini pada akhirnya benar-benar menjadi satu saudara. Itu gak terpikirkan apa omongan om. Bagaimana pada akhirnya kalau saudara perhatikan setiap hari minggu kan saudara kan ibu-ibu gitu kan sudah mulai bisa menikmati persekutuan itu. Gitu. Iya, secara diam-diam saudara perhatikan. Itulah Tuhan. Di mana kita mulai saling menerima. Disitulah hati ini berubah. Tapi para pionirnya ini saja dari awal. Bagaimana saudara bisa uh, menjaga akan masuk mungkin orang yang baru. Tapi orang-orang yang menjaga ini, saudara, menjaga kemurnian, saudara pasti dipanggil lebih tinggi dari mereka. Saudara. Dipanggil untuk bayar harga. Iya, dipanggil untuk lebih banyak waktu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mau mulai belajar. Mungkin saudara temukan kata-kata yang saudara tidak mengerti. Saudara mungkin cari di Google apa artinya. Oh, ini artinya. Oh, jadi maksudnya kayak gini. Pasti kita akan diajar. Dan secara diam-diam, waktu kita mulai belajar firman ini, disitulah firman itu menjadi nyata. Disitulah terus saudara kita akan mengalami Tuhan yang selalu baru setiap. Itulah yang membuat kita itu tidak memikirkan umur kita lagi. Saudara. Sama seperti Henok, tiba-tiba dia sudah terangkat. Iya, memang kita nggak perlu membayangkan harus terangkat. Gimana kita bilang di mana? Kalau kita bayangkan dia sekarang, dia kemana lah dia sekarang? Di mana lah dia sekarang? Kan gitu kan? Tetapi ketika terus namanya disebut, bukankah berarti dia tetap eksis? Sama seperti misalnya ketika nama Abraham terus disebut. Bukankah berarti Abraham itu eksis? Dia ada gitu. Sama seperti hidup kita ini. Hidup kita ini nanti akan menjadi ingatan. Apa yang kita lakukan? Perkataan-perkataan kita ini, saudara, nantinya itu akan menjadi hidup. Jadi walaupun misalnya tubuh kita ini mati gitu, ya kembali ke tanah misalnya.
Tetapi roh kita itu kembali kepada pencipta. Dan akan berulang kali. Kita kan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Akan berulang kali kalau kita diizinkan hidup lagi. Sama seperti ketika saya sebutkan nama Bapak saya. Ketika saya sebutkan Bapak saya kepada saudara, bukankah berarti Bapak saya itu kayak eksis gitu? Bukankah Bapak saya itu mengalami penyempurnaan lewat firman yang kita dengarkan? Yang saya dengarkan? Yalah, karena kan apa yang kita katakan ini kan tanpa sadar kan kalau kita akui Tuhan itu di dalam kita, firman-Nya dalam kita. Waktu kita keluarkan, berarti kata-kata kita ini kan akan dimurnikan kan, akan disaring kan, sampai kata-kata kita ini menjadi firman kan. Kalau dia firman, pasti jadi kan. Betul nggak? Mau apa yang kita pikirkan aja langsung jadi kok. Makanya dia latih kita jangan khawatir kan. Karena kalau kita khawatir kan makin sulit berkatnya datang kan. Tapi waktu kita tidak khawatir lihat pertolongan Tuhan. Berarti kan gini kan suatu saat ketika kita hidup oleh firman ini, karenakah segala sesuatunya akan mengalami pemulihan? Betul nggak? Saudara? Lihat ketika kita dengar berita, bukankah berita itu berubah? Ya kan? Wah, ingat kemarin kalau kalau saudara ikutin terus perkembangan perang di Timur Tengah, waduh, ngeri sekali. Rasanya itu, rasanya itu sudah mau kiamat loh. Iya, karena sekali meledak itu, saudara. Waduh, kita yang kena imbas. Walaupun itu jauh dari sini. Bayangkan, kita akan mengalami bagaimana yang ditulis oleh Petrus itu, saudara. Akan lenyap unsur-unsur bumi ini, katanya. Coba. Ya lewat itu, benar-benar seperti kiamat. Makanya mereka sudah menyebut kiamat di sana. Bayangkan bagaimana bisa pula muncul para pendoa, pendoa kiamat. Saudara. Gimana itu? Kok bisa ya? Lihat, saudara. Kita itu hanya bersekutu firman, kan, saudara. Iya kan? Tapi kita boleh merasakan bagaimana apa yang kita pikirkan bersama dengan Tuhan. Itulah yang termanifestasi di atas muka bumi. Disitulah kita itu diam-diam diajarkan. Kalau Tuhan memerintah bersama dengan kita. Iya, tapi kita ini tahu diri gitu. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Iya, jadi secara diam-diam saudara, Tuhan itu, kalau saya ngomong ini apa yang saya renungkan. Ini berarti perenungan saya secara diam-diam. Bagaimana hebatnya Tuhan itu meletakkan satu kalimat di atas kalimat yang lain. Satu firman di atas firman yang lain. Jadi kerangka berpikir kita ini itu benar-benar menjadi bahan berbeda. Jadi setiap kali sudah kita menerima firman Tuhan, karena dari mana caranya? Dari mana lah? Tiba-tiba semua pemikiran ini itu dari mana? Tapi saudara, saya mau katakan, semua pemikiran itu berhubungan satu dengan yang lain. Gitu. Ada bertentangan. Walaupun rasanya
Ketika dibicarakan, mungkin terjadi seperti perkataan. Tadi bilang kayak gini, kok sekarang ngomong kayak gini. Jadi begitu mulai terus kita mempersekutukan firman ini. Di situ benar-benar kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu lanjut terus. Kita nggak boleh ke belakang. Jadi apa yang Tuhan kerjakan di sini berbeda dengan yang Tuhan kerjakan di Tiongkok 30 tahun yang lalu. Kita tidak harus mengulangi 30 tahun yang lalu. Kita terus melanjutkan pekerjaan. Mereka mungkin tidak mengalami seperti kita ikut RTM sudah. Ya kan? Mereka tidak mengalami seperti kita keluar dari gereja besar. Tapi kita juga tidak mengalami seperti mereka, bagaimana mereka dianiaya, dikejar-kejar dan sebagainya. Tapi pekerjaan Tuhan di sini, saudara. Tuhan kerjakan langsung. Iya, Tuhan itu sendiri yang kerja. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita persembahkan diri kita sama Tuhan. Karena kita mau melatih diri kita duduk di kaki Tuhan setiap hari. Kita melihat bagaimana Tuhan itu nyata. Baik, saudara, puji Tuhan. Sudah lewat doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan. Terpujilah Engkau Tuhan, terus memimpin dan menuntun kami dan mengajari kami dengan Tuhan. Pujilah Engkau, bagimulah segala kemuliaan. Ya, mari semua mengasihi Tuhan sama-sama. Amin.